Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hersi Rihadatul Aisy. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu pengusaha muda Indonesia. Di mana ceritanya saya temukan di YouTube-nya Pecah Telur. Nah, di situ banyak mengenai narasumber dari pengusaha muda. Jadi cocok banget untuk orang-orang yang mau berusaha. Jadi untuk orang-orang yang nyari tips dan inspirasi ke channel YouTube itu. Nah, di sini saya membahas mengenai cerita dari seorang Mas Rifan Heridi. Dia adalah pengusaha sukses di mana Mas Rifan ini bukan berasal dari keluarga yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dia SMP, SMA, pesantren, dan kuliahnya di sastra Inggris. Gak ada basic pengusaha sama sekali. Dan orang tuanya sendiri adalah buruh. Seperti bapaknya buruh bengkel dan ibunya juga buruh, tapi juga jualan di pasar. Jadi keinginan untuk kuliahnya itu besar karena untuk membahagiakan orang tuanya tadi. Nah, selama masa kuliahnya, Mas Rifan ini awalnya kerja di warnet, tapi ternyata di warnet itu tidak bisa untuk Mas Rifan karena harus bagi waktu malam kerja dan siangnya dia harus kuliah, tidak sanggup. Jadi dia berpikir untuk membuka usaha sendiri. Terpikirlah untuk membuka bimbel. Tapi ternyata bimbel ini tidak berhasil juga. Cuma berjalan selama 1 tahun. Berlanjut lagi membuka usaha lain, yaitu penerjemah, seperti penerjemah skripsi, buku, karena dia berasal dari sastra Inggris kan. Nah, ternyata berjalan juga 1 tahun, tapi lagi-lagi gagal karena manajemen dari keuangannya. Terus berlanjut lagi jualan terasi. Di sini ternyata tidak ada yang tertarik, jadi juga gagal kembali. Dia membuka usaha lagi yaitu Google AdSense. Nah, itu berhasil. Dia bisa mendapatkan penghasilan hingga 100 juta. Bayangin betapa banyaknya 100 juta itu untuk anak kuliahan. Nah, pendapatan itu dijadikan modal untuk membuka usaha lain. Dia berpikir untuk membuka usaha konveksi dan berlanjut membuka usaha travel. Tapi di situ padahal Mas Rifan itu udah menikmati, udah beli aset seperti mobil, tanah, rumah, terus hedon, jalan-jalan ke luar negeri, ke Kanada, Turki. Padahal kan seorang anak bidik misi loh. Tapi pas banget masa itu, COVID melanda. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Salah satu pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Pasien yang merupakan WN. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Itu adalah puncak dari terpuruknya seorang Mas Rifan. Jadi pas masa itu karena COVID otomatis kita ada pembatasan kemarin yang pas masa COVID. Jadi travel otomatis tutup, berhenti. Dan konveksi juga goyah dan sampai berhenti. Di situ Mas Irfan sangat stres sampai ke psikolog untuk mengatasinya. Nah, karena tidak mau terpuruk berlarut-larut,
Mas Rifan berpikir untuk memulai lagi, usaha lagi. Di situ dia berpikir lagi usaha apa yang bisa dilakukan. Nah, yang menjadi pilihannya yaitu membuat cemilan makaroni. Makaroni menjadi pilihan Mas Rifan dan dia berusaha membuatnya sendiri dulu. Ternyata usaha tersebut gak berhasil selama seminggu dan merekrut orang untuk membuatnya, dan 1 minggu akhirnya berhasil hingga bermodalkan 500.000 untuk memulai ulang. Mas Rifan bisa berhasil sampai sekarang dan udah berkembang menjadi oleh-oleh juga, udah seperti nastar dan cemilan lainnya. Di situ yang bisa kita pelajari dari Mas Rifan ini, walau dia sudah gagal berkali-kali, dia tetap berusaha untuk mencoba dan bangkit kembali hingga dia berhasil. Kalau kata Mas Rifan, ada tipsnya untuk pengusaha. Pertama, kamu butuh mental yang kuat, bukan mental yang mudah down. Kalau kamu down, otomatis usaha yang kamu jalani bakal anjlok. Terus kedua, restu dan doa dari orang tua. Kalau kamu dapat restu dan doa dari orang tua, otomatis Allah akan memperlancar usaha yang kamu lakukan. Intinya, kamu harus mencoba apa yang kamu mau. Kalau kamu nggak mencoba, bagaimana Allah bisa ngasih jalan untuk kesuksesanmu? Nah, dari cerita ini, berdasarkan tugas dari KWU, kewirausahaan, saya terpikir kemarin itu tuh memang dari dulu karena kan saya hobinya nanam bunga, pokoknya merawat bunga gitu. Jadi saya terpikir untuk buat toko bunga, tapi untuk terlaksana sekarang belum bisa karena butuh modal kan yang besar. Jadi saya terpikir untuk berdagang makanan dan usaha jualan lilin aromaterapi. Tapi susah kayaknya. Tapi harus mencoba sih. Jadi nanti saya pikirkan kembali. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai tugas dari perusahaan. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.